itu pricey banget, sangat-sangat mahal bagi Egyptian yang... Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. And how are you guys? Apa kabar kalian semua? So guys, jadi beberapa minggu yang lalu aku kan udah pernah bahas video tentang lapangan pekerjaan dan pengangguran yang ada di Mesir. Dan di video itu juga aku udah ngejelasin tentang kesempatan kerja, income, dan lapangan pekerjaan apa aja sih yang memiliki income bagus yang ada di Mesir. Dan bagi kalian yang mungkin belum nonton video itu, jangan khawatir, nanti linknya bakalan aku tulis di bawah. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang lanjutan dari video yang aku ngebahas tentang lapangan pekerjaan, terus pengangguran, dan lain-lain itu. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian kira-kira berapa sih biaya hidup yang ada di Mesir. So guys, seperti biasa, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk support channel aku biar aku rajin terus upload video-video baru dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian jadi orang yang pertama tahu kalau aku udah upload. And without any basa-basi lagi, let's get to the video. Jadi kalian pasti udah tahu kan, kita sebagai manusia itu tidak luput dari 3 elemen pokok dalam kehidupan. Yaitu yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan, dan yang ketiga adalah papan. Sandang itu, untuk kalian yang belum tahu, itu adalah pakaian. Jadi kan kita sebagai manusia tidak luput dari fashion, dari pakaian gitu kan. Yang kedua adalah pangan. Pangan adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah papan, yaitu rumah, tempat kita tinggal, tempat kita berlindung dari sengatan panas dan dinginnya hujan. Kok jadi dramatis? Tapi selain 3 elemen tersebut, sandang, pangan, dan papan, di sini aku mau tambahin lagi 2 elemen, yaitu transportasi dan hiburan. Kita sekarang kan udah tinggal di era modern ya, jadi kita pasti nggak luput banget dari transportasi dan hiburan ini. Karena apalagi kalau kita umpamanya punya tempat kerja atau tempat sekolah yang jauh, kita pasti butuh transportasi dan juga hiburan biar nggak stres. So guys, sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Alright, so yang pertama pembahasan kita adalah tentang sandang atau pakaian. Untuk orang Mesir biasanya mereka menyesuaikan pakaian mereka dengan musim. Karena kan di sini ada 2 musim, yaitu musim dingin, winter, dan musim panas, summer. Dan juga biasanya kebanyakan dari mereka itu punya 2 lemari. Unik kan, yaitu yang satu lemari musim panas, yang satunya lemari musim dingin, yang berisi coat, jaket, baju tebal, kaos kaki, dan masih banyak lagi. Untuk masalah baju di Mesir ini emang agak sedikit pricey ya dibandingkan dengan di Indonesia, dan juga harganya itu dibandingkan dengan income yang Egyptian dapatkan itu harganya nggak masuk akal. Pakaian-pakaian di sini itu biasanya dibanderol dengan harga mulai dari 150 sampai 300 pound. Ya sekitar 150.000 sampai 350.000 gitu kan. Tapi materialnya itu kalian nggak bisa expect yang bagus, itu cuman baju kualitas yang sangat rendah. Untuk masyarakat Mesir yang mau dapat baju dengan kualitas yang lebih bagus, of course mereka harus pergi ke toko-toko branded, contohnya kayak H&M, Zara, Pull&Bear, American Eagle, dan masih banyak lagi. Tapi of course ya, kalau mereka mau belanja di tempat-tempat seperti itu, sama aja kayak di Indo, harganya itu pricey gitu, mahal banget. Mereka harus merogoh kocek yang lebih mahal
untuk dapat baju-baju ini. Dan kadang pun ya baju-baju yang ada di toko-toko branded kayak gitu tuh materialnya juga nggak the best gitu, nggak bagus, nggak sama kayak di Indonesia. Dan kalian juga tahu sendiri kan, kalau kalian pamannya belanja di H&M, Pull&Bear, atau Zara, satu pieces baju kaos doang itu bisa harganya antara 300 sampai 400 ribu. Sedangkan kan kemarin aku udah mention kalau income-nya Egyptian itu kisarannya sekitar 3.000 lah. Itu aja udah banyak gitu kan, dibandingkan dengan pengeluaran mereka yang banyak kalau mereka emang pengen beli baju yang branded, yang kualitasnya sedikit lebih oke gitu. Tapi di Kairo ini juga mereka punya tempat-tempat kayak di Indo gitu guys. Jadi kalian bisa beli baju yang oke dengan harga yang nggak pricey juga. Itu biasanya kalian bisa beli di kayak apa sih itu namanya, Ataba gitu. Ataba itu kayak tempat grosiran gitu. Kalian bisa beli baju dengan harga murah, dengan kualitas yang oke lah, yang nggak jelek-jelek amat gitu. Juga dengan motif yang bisa kalian pilih, karena kan kalian mungkin yang belum tahu, di Mesir ini mereka lebih suka motif baju yang agak sedikit rame ya. Kalau umpamanya orang Indo mikirnya itu bakalan agak sedikit norak gitu, nggak cocok. Terus perpaduan warna yang mereka suka itu kebanyakan orang Indo nggak suka, kayak pakai kerudung warna hijau, terus pakai baju warna pink. Ya seperti itulah. Apalagi untuk baju winter, aku punya pengalaman ini. Aku beli baju di LC Waikiki, itu salah satu brand di Mesir yang cukup terkenal juga. Itu aku beli baju, bukan baju sih, itu kayak jaket winter gitu, kayak sweater. Itu kalian tebak harganya berapa? 1.300.000. Dan itu materialnya bikin itchy, bikin gatel gitu. Sampai sekarang aku nggak pakai gitu. Jadi kalian sekarang tahu kan gambarannya gimana. Jadi kadang kalian beli baju dan nggak worth it aja gitu sama harganya. Kadang banyak banget orang Indo di sini, bahkan aku gitu ya, yang lebih memilih untuk kirim duit ke Indo, minta kerabat di Indo beliin baju buat kita gitu, buat dikirim lagi ke Mesir. So guys, dari sandang, dari pakaian, sekarang kita lanjut ke pangan atau makanan. Untuk makanan ini tuh hampir sama ya kayak pakaian di Mesir ini. Untuk makanan, apalagi makanan yang udah ready gitu, meals itu a bit pricey, agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kalau kalian belanja. Kalau kalian belanja grocery gitu di Mesir itu lebih murah. Dan dibandingkan dengan di Indo ya, kalau di Indo kan mungkin bagi kalian yang tinggal di luar ibu kota, mungkin kayak duit 10.000 kalian udah bisa sarapan, udah bisa kenyang gitu ya, dapat nasi kuning atau enggak nasi jagung gitu. Kalaupun kalian tinggal di ibu kota, itu 15.000, 20.000 udah bisa dapat meals gitu, udah bisa makan, sarapan dan kenyang. Tapi kalau di sini itu nggak bisa kayak gitu. Di sini mereka biasanya sarapan pakai full dan tameya. Bentar aku bakalan show gambarnya di sini. Dan full tameya ini tergantung ya. Kalau kalian belinya itu di pinggir jalan, tapi aku nggak rekomendasi kalian beli di pinggir jalan karena juga kebersihan, mereka nggak higienis gitu. Itu bakal lebih murah. Kalian bisa dapetin sarapan dengan harga 2 pound ya. 2 pound itu kalian udah bisa beli tameya, sandwich gitu kan, bisa beli full sandwich. Tapi kalau kalian pengen pengen makanan yang lebih higienis, kalian bisa beli di restoran, which is ya kalian tahu itu bakalan lebih mahal gitu, sekitar mungkin 3 pound atau 5 pound untuk satu sandwich. Dan by the way, orang Mesir itu sebenarnya lebih suka untuk makan di rumah. Makan di rumah maksudnya
masakan ibunya atau masakan istrinya, masakan kakak atau masakan adik yang perempuan gitu. Mereka jarang banget beli atau order makanan dari luar kecuali ada acara-acara tertentu. Jadi buat kalian yang lagi LDR nih sama cowok Mesir, harus suka-suka masak ya dan belajar masak. Untuk biaya grocery sendiri di Mesir ini relatif murah ya, kayak contohnya tomat itu 1 kilonya sekitar 3 pound atau 3.000 lah, 3.000 rupiah. Kentang juga sama gitu. Tapi kembali lagi, kalau kalian itu belinya di supermarket, of course itu bakalan jadi lebih mahal. Kayak Carrefour gitu kan, di sini kan juga ada Carrefour. Jadi kan kalian di Indo sekarang bisa nih kayak sebagai orang Indonesia gitu ngebayangin kalau kalian beli di pasar, kalian bisa dapet dengan harga umpamanya kentang 1 kilo 5.000 gitu kan. Of course kalau di Carrefour kalian bakalan beli kentang cuman sekitar 4 biji dengan harga 15.000. Nah itu sama aja kayak di Mesir. Jadi aku merekomendasikan ke kalian kalau nanti kalian udah nikah, insya Allah udah datang ke Mesir, kalian bisa pergi ke pasar dan orang-orangnya kebanyakan friendly kok. Bagi aku belanja bukan di pasar sih. Ada toko sayur gitu ya di bawah rumah aku. Jadi kadang di Mesir itu di tempat-tempat tertentu kalian bakal nemuin kayak stand-stand orang jualan sayur, orang jualan daging gitu kan, tergantung area kalian gitu. Nah kalian bisa beli di sana gitu, sama kayak aku nih termasuk strategis ya tempat aku tuh. Aku deket banget sama orang jual sayur, pet shop, terus supermarket. Jadi tinggal turun ke bawah aja aku udah nemuin semua itu. Untuk harga daging sama ya, sama sih kurang lebih sama di Indo. Untuk daging yang berkualitas bagus sekitar 90 pound sampai 150 pound per kilo. Terus ada lagi daging yang kualitasnya agak sedikit di bawah gitu ya, itu sekitar 60. Kalian bisa dapat 1 kilo gitu. Untuk ayam lebih baik sih kalau aku lebih suka beli langsung ke tempat potongnya, ke butcher gitu ya, di bahasa Inggris bilangnya butcher. Nah itu kalian bisa dapetin harga yang lebih murah banget. Kayak contohnya nih, aku mau beli ayam, aku pilih ayamnya gitu kan. Aku pilih ayam yang masih hidup, nanti mereka bakalan slice, bakalan sembelih ayamnya gitu, dan harganya sekitar 50, kadang 45 tergantung besar kecil ayamnya, dan mereka bakalan ngebersihin itu ayam dan ngepotong-potong ayam tersebut sesuai dengan keinginan kalian. Dan yang ketiga adalah papan. Papan itu rumah ya. Aduh agak konslet ini pikiran aku. Nah, di video kali ini aku nggak bakalan ngebahas panjang lebar tentang rumah karena aku udah bikin videonya kemarin ngebahas tentang berapa sih harga rumah di Mesir, berapa sih harga rent gitu kan, especially yang di Kairo gitu. Jadi, abis nonton video ini kalian bisa nonton video itu, linknya bakalan aku tulis di bawah. Dan di video ini aku bakalan ngebahas lagi sedikit gitu ya. Rumah yang Egyptian maksud itu, yang aku maksud juga di sini itu bukan rumah yang ada di pikiran kalian kayak rumah yang berdiri di atas tanah gitu. Karena rumah-rumah orang Mesir di sini itu kebanyakan mayoritas itu adalah flat atau apartemen. Dan untuk harganya itu biasanya tergantung dari area dan tipe rumah atau tipe flat, tipe apartemen yang mau kalian beli, yang mau kalian rent gitu. Jadi harganya nggak tentu sama ya. Dan kisaran harganya itu yang seperti udah aku bilang di video aku sebelumnya, itu kurang lebih untuk rent dari 1.500 pound. Dan kalau beli itu satu rumah dengan satu flat gitu ya, dengan 2 kamar biasanya kisaran harganya sekitar 350.000 pound atau 350 juta. Dan pembahasan selanjutnya adalah transportasi. Nih, aku nih sebenarnya udah tulis artikel tentang transportasi yang ada di Mesir, especially di Kairo ya.
di mana itu, di grup aku. Bagi kalian yang belum join grup aku, kalian harus join sekarang, karena di situ aku tuh suka ngebagiin sesuatu yang baru gitu ya, artikel-artikel, video-video tentang bentar guys, ada pesawat lewat. Nah, udah lanjut. Di grup aku itu, di grup Facebook, aku udah nge-share tentang banyak hal, tentang gimana cara transfer duit, gimana cara untuk kirim-kirim barang, gimana cara untuk mempersiapkan diri untuk musim yang ada di Mesir. Pokoknya banyak lah, dan video-video tentang area-area Mesir yang jarang terekspos gitu. Aku share semua di grup, jadi untuk kalian yang belum join harus join. Linknya bakalan aku tulis di bawah juga. Untuk transportasi, biasanya orang Mesir itu menggunakan beberapa media transportasi ya. Contohnya metro. Metro itu udah kayak kehidupan mereka, kehidupan orang Mesir. Kebanyakan mereka ada di metro gitu, karena easy access dan nggak macet. Untuk metro sendiri kisaran harganya itu tergantung stasiun. Yang paling murah itu 5 pound. Itu kalian bisa pergi sampai berapa ya? Sampai 9 stasiun, nggak salah, 9 stasiun. Terus ada yang 7 pound, ada yang 10 pound, ada yang 15 pound atau 12 pound. Kalau aku biasanya untuk pergi kerja, aku pakai either yang 5 pound atau yang 7 pound, tergantung sih mood aku kalau mau turun dari stasiun mana. Selanjutnya adalah microbus. Microbus itu kalau di Indo lebih mirip angkot gitu ya. Itu murah banget, biasanya sekitar 2 pound atau 2,5 pound gitu. Kalian bisa menggunakan jasa transportasi microbus. Ada lagi juga bis gede gitu yang antar kota, biasanya itu 15 pound yang bisa mengantarkan kalau umpamanya kalian pengen pergi ke New Cairo. Itu ada bis khusus New Cairo. Ada juga beberapa area, beberapa kota di Kairo yang memang bisa dijangkau dengan cepat hanya dengan menggunakan bis ini gitu. Rata-rata sih harganya sekitar 18 pound, 15 pound begitu. Dan untuk kalian yang umpamanya baru di Mesir kayak aku nih, aku dulu waktu belum kenal transportasi itu, aku biasanya naik Uber. Dan of course Uber itu, kalau kalian belum tahu Uber itu kayak Gojek gitu, kayak Grab gitu kan kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini itu ada sih kayak Uber skuter itu, kayak motor tapi jarang ada yang pakai, kebanyakan mobil kan. Dan itu lumayan pricey lah harganya kebanding kalau kalian naik microbus atau bus gitu ya. Contohnya nih, kalau aku berangkat kerja biasanya kalau aku capek naik Uber itu satu kali jalan itu bisa sampai 70 pound, 70 ribuan gitu kalau naik Uber. Tapi kalau naik transportasi umum ya mungkin 25, 30 itu udah maksimal lah yang harus aku bayar. Dan untuk yang terakhir di sini adalah hiburan. Hiburannya orang Mesir itu apa ya? Agak sama sih kayak di Indo. Biasanya kalau untuk anak-anak muda mereka bakalan nongkrong di kafe. Tapi kafe di Mesir ini nggak semuanya bisa ditongkrongin sama both gender, kayak cewek cowok gitu. Karena ada beberapa kafe yang di Mesir ini, kebanyakan sih kafe-kafe yang mungkin kalian bakalan temuin di dekat kalian, di dekat rumah kalian gitu ya. Itu kafe-kafe yang hanya isinya kebanyakan cowok gitu. Bukannya cewek nggak boleh, tapi di Mesir itu agak sedikit strict aja gitu. Kayak umpamanya mereka bakalan mikir kalau ini cowok, maksudnya ini cewek, nggak bukan cewek baik-baik gitu kalau mereka nongkrongnya di kafe yang penuh dengan cowok. Jadi kalau kalian pengen
nongkrong di cafe yang both gender biasanya ya ada Starbucks kayak gitu-gitu, di mall. Dan of course untuk biaya untuk harga di mall kalian bisa bandingin juga sama di Indo, sama aja lah sih kalau menurut aku kayak di Indo, Mesir itu, karena harga-harga yang ada di mall bakalan ya more pricey gitu. Terus biasanya orang Mesir itu hiburannya jalan-jalan ke taman. Ini yang lebih low budget, yang lebih murah gitu. Biasanya mereka bakalan bikin piknik kecil sama keluarga, sama temen, duduk di taman. Ini biasanya kalau di pertengahan musim between winter sama summer, karena udaranya nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin juga. Kebanyakan sih juga waktu winter ya, soalnya kalau summer siapa sih mau duduk-duduk di taman kalau lagi panas ya kan. Jadi seperti itu guys. Jadi intinya dari video ini adalah biaya hidup di Mesir itu tergantung dari kalian juga ya, tergantung dari income kalian berapa, pengeluaran kalian berapa. Kalau menurut aku sih pribadi, untuk orang Mesir sendiri, kalau kita umpamanya bergaya hidup yang tadi aku sebutin, yang kalian beli baju di H&M, di Zara, American Eagle gitu kan, terus makanannya beli di restoran, terus nongkrongnya itu tadi di mall, atau transportasinya naik Uber, of course itu pricey banget, sangat-sangat mahal bagi Egyptian yang average gitu, yang kehidupannya atau income-nya rata-rata gitu. Tapi untuk foreigners kebanyakan ya emang itu gitu, mereka hidupnya kayak gitu. Kadang kan ada beberapa foreigners, ada beberapa orang asing yang kayak umpamanya European gitu kan, American, dari Western gitu, mereka nggak bisa kan udah dari negara mereka gitu, mereka nggak bisa beradaptasi cepat dengan lingkungan Mesir. Jadi mereka mau nggak mau ya harus beli di toko-toko gitu, kayak baju, grocery gitu, mereka belinya di toko. Tapi kalau menurut aku sih kebanyakan orang Indonesia yang ada di sini, terus Egyptian wife yang ada di sini, itu mereka bisa beradaptasi gitu untuk orang Indonesia sendiri, karena emang kita dasarnya di Indonesia juga seperti itu gitu. Kita belanja di pasar, kita beli baju juga nggak harus yang selalu branded, bermerek gitu kan. Jadi bagi aku pun nggak selalu beli di toko gitu kan. Cuman kalau kadang-kadang keluar pengen beli sesuatu, pengen cari hiburan lebih gitu, aku baru pergi ke toko. Umpamanya kayak aku pengen beli sesuatu yang emang aku pengenin tapi aku nggak bisa dapetin di pasar gitu, aku bakalan beli ke supermarket gitu. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi sekarang kalian udah tahu kan gambarannya. So guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you next time.